Kali ini kita akan membahas mengenai TP-Link TL6, TP-Link TLMR 3420, 3G, 4G wireless and router, dimana gambar atau alat dari wireless router TP-Link ini seperti yang ada di layar ini. Di sini terdapat dua antena omnidireksional yang digunakan. Kemudian ada indikator, nanti ada lampu indikator. Kemudian ini dia lampu indikator dari TP-Link ini. Bisa kita lihat. Jadi ada untuk lampu indikator bahwa alat ini sedang hidup, ya. Kemudian ini jaringan wirelessnya, kemudian ini adalah penggunaan port LAN, ya. Kemudian ini nanti internet kalau seandainya internetnya hidup. Di sini internet, kemudian ada lampu indikator kalau kita menggunakan USB, begitu ya. Nah, kemudian informasi yang diletakkan pada alat ini dapat kita lihat di gambar ini. Bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah TP-Link dengan model TL-MR3420 3G 4G wireless and router. Kemudian ini untuk default access di sini adalah TP-Link HTTP TP-Link wifi.net. Jadi kita nanti untuk masuk dalam pengaturan alat ini kita menggunakan alamat ini di browser. Kemudian di sini ada penjelasan standar pada waktu kita baru membeli alat ini diberikan password wireless alat ini adalah ini seperti yang tertera 270642221 dengan nama SSID-nya adalah TP-Link 8BEC. Kemudian alat ini yang nanti kita konfigurasi bisa diganti password dan SSID-nya. Kemudian alat ini TP-Link seri TLMR 3420 3G 4G wireless and router ini bisa dihubungkan pada modem USB, pada modem ya, dimana di sini terdapat port USB, dimana pada port USB ini kita bisa gunakan untuk modem 3G 4G ya sebagai akses nanti internet. Jadi internetnya bisa dari modem GSM begitu ya, 4G dan 3G. Jadi di sini ada port USB-nya yang digunakan, jadi kita bisa menghubungkan modem USB itu ke bagian port ini di pada alat. Selanjutnya, informasi berikutnya adalah port ya, port yang ada di TP-Link TLMR 3420 3G 4G wireless and router. Ini adalah, bisa kita perbesar ya, seperti ini portnya yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada antena ya, di kiri dan kanan ini adalah antena omnidireksionalnya. Kemudian gambar nomor 1 ini adalah untuk adaptor. Jadi di sini nanti ada kabel power ya yang akan dipasang di bagian nomor 1. Pada bagian nomor 2 ini merupakan tombol on off ya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alat ini, menghidupkan atau mematikan. Kemudian yang berwarna nomor 3 ya, port Ethernet yang berwarna biru ini adalah untuk wide area network atau WAN. Di sini akan dipasang adalah kabel twisted pair ya, baik dia UTP ataupun STP.
pada port ini berfungsi sebagai sumber internet. Jadi kalau kita di kampus bisa memasang menggunakan kabel LAN kepada atau kabel kabel UTP ya, yang dipasangkan pada jack RJ45, kita pasang ke sini dari sumber internet ya, atau mungkin dari modem yang ada di sekolah barangkali atau di rumah, kita bisa masukkan melalui kabel yang terhubung ke jack RJ45. Kemudian ada 4 buah port LAN ya, 1 2 3 4 ini adalah port yang berwarna orange ini, dimana di sini kita bisa menghubungkan nanti kepada laptop begitu ya, atau mungkin switch atau hub, dimana nanti port yang antara 1 2 3 4 ini, apabila kita ingin mengkonfigurasi alat TP-Link wireless and router ini, kita menghubungkan kabel LAN atau kabel Ethernet atau kabel twisted pair ya, yang terhubung ke jack RJ45 itu pada salah satu port di antara port 1, 2, 3 atau 4. Kemudian yang nomor 5 ini adalah tombol untuk mengaktifkan WiFi. Jadi alat wireless. Jadi alat ini TP-Link ini selain dia berfungsi sebagai wireless router ya, router yang dimana pada alat ini menggunakan kemampuan routing, menggunakan static routing, nanti kita lihat di konfigurasinya. Dia juga bisa sebagai wireless ya, WiFi ya, sebagai access point nanti fungsinya untuk kita bisa terhubung. Kemudian berikutnya tombol nomor 6 ini adalah untuk mereset ya, apabila kita mengalami ketika kita ingin konfigurasi alat ini ternyata kita lupa dalam settingannya, maka kita bisa mereset dengan menekan tombol reset. Oke, berikutnya kita lihat penjelasan berikutnya. Oke, ini penjelasan-penjelasan yang ada ya, yang tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk melakukan konfigurasi dari alat ini, kita menghubungkan alat TP-Link TLMR3420 3G 4G wireless and router ini melalui port LAN ya. Boleh di antara 4 port itu, boleh mungkin di port nomor 1 kita menggunakan kabel twisted pair ya. Kemudian satu lagi dihubungkan ke komputer. Nah, kemudian kita buka browser. Pada browser kita mengetikkan alamat ini. Nah, sebelum kita ke browser ya, kita cek dulu IP dari komputer. Jadi pada saat ini kita akan mencoba melihat kita sudah menghubungkan TP-Link ini dengan komputer melalui port nomor 1. Kabelnya dihubungkan ke port nomor 1 di TP-Link, dan ujung satu lagi kabelnya dihubungkan ke komputer. Nah, kita lihat konfigurasi jaringannya. Kita lihat konfigurasi jaringan dari komputer ini, yaitu di local area connection. Kita pastikan pengaturan dari IP-nya dilakukan secara otomatis di IP versi 4 ini. Nah, ini sudah dilakukan secara otomatis sehingga nanti kita bisa mengakses alat ini. Tapi kalau ini tidak sesuai, tentu dia akan tidak bisa masuk ya ketika kita ingin mengakses alat. Jadi pastikan sudah automatically. Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai melakukan proses dengan membuka web browser dan mengetikkan http:///2 Nah, nanti kalau berhasil maka dia akan keluar gambar seperti ini di browser kita. Nah, di mana di sini kita memasukkan password ya untuk masuk ke alat TP-Link ini. Nah, kita cobakan, kita buka browser.
Nah, di sini kita buka ini ya, ini gambarnya tplink-wifi.net di sini. Nah, sudah masuk. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat ini password ya. Ini kebetulan passwordnya sudah kita buat menjadi admin ya. Passwordnya admin, kemudian tinggal login. Nah, kalau forgot password kita tinggal klik forgot password, atau mungkin juga bisa dengan menekan tombol reset ya untuk kembali ke default, settingan default. Nah, kemudian kita login di sini. Nah, ini adalah settingan. Karena alat ini sudah disetting, maka untuk praktek kita kali ini yang akan kita lakukan adalah kita ingin melakukan setting. Kita lihat settingannya kurang lebih begini. Jadi quick setup di awalnya kalau alat ini belum disetting, kurang lebih nanti ada quick setupnya. Dia minta time zone ya, Bangkok, Jakarta, Hanoi. Kemudian kita next. Nah, di sini adalah operation mode setting. Nah, alat ini bisa juga sumber internetnya itu adalah dari USB modem 3G 4G. Makanya di sini ada pilihan 3G, 3G 4G router mode, 3G 4G router mode with A1 backup, wireless router mode, kemudian wireless router mode with 3G 4G backup. Nah, 3G kalau kita menggunakan modem 3G 4G, maka kita memilih 3G 4G router mode. Nah, apabila kita menggunakan modem 3G atau 4G dan juga bersamaan dengan jaringan internet dari sumbernya adalah dari WAN tadi, maka kita bisa pilih yang 3G 4G router mode with A1 backup. Kalau kita hanya menggunakan jaringan WAN saja, maka kita bisa pilih wireless router mode. Nah, kalau kita menggunakan jaringan WAN dan juga 3G 4G backup, maka kita bisa memilih yang di bawah. Nah, pada saat ini kita menggunakan karena di kampus, di laboratorium kita menggunakan jaringan WAN-nya itu adalah dari jaringan WAN kita itu berasal dari internet port yang sudah disediakan, maka kita memilih wireless router mode pada settingan ini. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian detect-nya untuk kesempatan kali ini kita menggunakan dynamic IP ya. Jadi kita gunakan dynamic IP. Ini juga bisa disetting nanti ya setelah proses quick setupnya berakhir. Nah, di sini kita pilih do not clone MAC address. Kemudian berikutnya, nah di sini kita mengatur SSID dan password. Nah, sebelumnya ini sudah pernah diatur. Sekarang kita akan coba merubah nama SSID-nya ya. Nama SSID-nya misalnya jaringan nirkabel ini kita rubah jadi menjadi jaringan misalnya jaringan underscore kabel, misalnya kita ganti nama PTIK. Nah, passwordnya bisa kita rubah juga, 123456778 ini juga bisa dirubah dengan password yang lain. Intinya adalah 8 karakter minimal ya, ini bisa dirubah passwordnya. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian ini akan membaca summary-nya bahwa time zone-nya, wireless router mode, dynamic IP apa yang sudah diatur tadi. Terakhir kita save. Nah, di sini akan terjadi proses untuk men-save. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita lihat karena wireless router ini belum dihubungkan dengan jaringan WAN, maka internetnya masih silang ya. Masih silang. Di sini ada informasi ada satu untuk wire client karena dia terhubung ke satu laptop. Wireless clientnya kosong karena belum ada perangkat yang terhubung. USB-nya, printernya juga belum ada terhubung. Di sini bisa kita lihat ya informasi dari alat ini. Nah, internetnya juga masih kosong karena belum terhubung ke internet.
Nah, pengaturan berikutnya, nah ini internet ya, bisa kita lihat, nanti kita bisa atur di sini internetnya, pilihannya bisa diatur ya. Di sini pilihannya. Kemudian wireless tadi, ini adalah SSID yang sudah kita atur. Nah, kemudian ini passwordnya. Kemudian ini adalah guest name, allow guest to access. Jadi tamu bisa diizinkan untuk mengakses di sini. Kalau tamu berarti dia bisa pakai alamat ini ya, TP-Link ini. Kalau kita izinkan, kita enablekan guest network, maka ini akan nampak. Kita juga bisa no security atau set password. Nah, untuk sekali ini tidak kita aktifkan. USB sharing ini adalah informasi, ini nama alatnya. Nanti kalau ada yang kita share maka di sini akan nampak. Begitu juga USB storage device, apabila ada yang terhubung di sini maka akan nampak. Begitu juga printer server ya. Jadi printer bisa kita hubungkan langsung ke alat ini. Di sini ada informasinya ya. Nah, kemudian parental control. Nah, berikutnya kita cek di advanced. Di advanced ini adalah informasi yang akan kita praktekkan, itu adalah kita akan pilih di pada sebelah kiri ini ada beberapa yang bisa dipakai ya, termasuk VPN. Kemudian kita lihat satu persatu, ada system tools dari alat ini. Kemudian ada VPN yang juga bisa diatur. Kemudian untuk security, bandwidth control ini juga bisa kita atur nanti. Not forwarding ya, network other translation itu juga bisa kita atur. Kemudian status, kemudian operation mode, ini sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, berikutnya yang akan kita atur itu adalah pada network. Nah, internetnya ini masih kosong karena dia tidak terhubung ke internet. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah pada LAN setting. Nah, LAN setting ini adalah setting IP dari alat ini. Nah, alat ini IP-nya sekarang adalah 192.168.1.1, IP versi 4. Nah, di sini bisa kita rubah nanti di mana subnet masknya sesuai dengan kelas ya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kita bisa rubah. Kemudian kita juga harus aktifkan DHCP ya. DHCP ini kita aktifkan seperti yang ada di gambar, DHCP server. Maka ketika ada alat yang terhubung, apakah misalnya laptop, smartphone ya, atau alat lain yang dia menggunakan perangkat internet, WiFi, maka dia akan mendapatkan alamat secara otomatis ya dari TP-Link wireless and router ini, mengikuti aturan alamat yang sudah disetting. Nah, pada kesempatan ini kita akan rubah alamat awalnya ini 192.168.1.1, kita akan rubah kita akan rubah alamatnya ya. Kita akan rubah dia menjadi 200 misalnya, jadi 201. Nah, itu alamat dari alat ini. 201 ini masih berada di kelas C. Nah, kemudian kita klik. Nah, otomatis di sini berubah ya, IP address pool-nya akan berubah. Artinya nanti bahwa setiap ketika ada alat yang terhubung ke TP-Link wireless router dengan SSID tadi, jaringan underscore netkabel PTIK, dia akan diberikan alamat secara otomatis, yaitu dari 100 sampai 199 alat bisa dihubungkan di sini. Nah, itu yang kita atur. Kemudian setelah kita atur, maka kita klik save. Kemudian yes ya, are you sure to reboot ya. Kita save pengaturannya. Setelah dia sampai, maka dia akan reboot alat ini. Nah, kita tunggu ya persentase sampai dia 100%.
Oke, dia sudah reboot, kita masuk lagi ya. Masuk, kita gunakan admin untuk masuk, kemudian kita login. Nah, di sini kita bisa cek kembali ya. Kita ambil di event di sini. Nah, nama SSID-nya tadi jaringan underscore nirkabel ya. Kemudian di network kita lihat yang kita atur terakhir itu adalah di LAN setting. Nah, ini 200 201. Nah, kita akan cobakan ya. Alat ini akan kita hubungkan ke laptop. Cobakan, kita putus dulu ini. Nah, kita akan cobakan di sini. Oke, di sini kita akan lihat di sini sudah terbaca ya. Namanya SSID-nya adalah jaringan nirkabel PTIK. Kita konekkan. Sebelumnya kita cek dulu IP config dari laptop ini. Nah, di sini IP config-nya sekarang 192.168.561 ya. Nanti kita cek kembali IP config-nya setelah dihubungkan ke jaringan nirkabel ya. Ini IP yang didapatkan dari wireless ya, dari wireless router, dari wireless network. Nah, sekarang kita koneksikan ke jaringan nirkabel di sini dengan passwordnya tadi adalah 1 sampai 8 ya. Passwordnya adalah 1234567 dan kita oke kan. Nah, di sini sudah terhubung ya. Ini memang tanda seru karena tidak ada koneksi internet, tapi dia sudah terhubung ke jaringan nirkabel PTK. Kita cek kembali di command prompt IP yang didapatkan. Nah, nampak di sini ya bahwa IP yang didapatkan sekarang itu adalah 200.200.200.101 ya, 200.200.200.101 di sini. Bisa kita lihat pada bagian ini setelah terhubung tadi ke access point dengan SSID jaringan underscore nirkabel ya PTIK. Nah, jadi demikian sedikit informasi mengenai wireless and router ini.